Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Roma pasal 1-5, dan terberkati dengan pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-17. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada waktu pagi hari ini. Engkau memberkati kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga berkat pada pagi hari ini benar-benar kekuatan Allah, hikmat daripada Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, saudaraku semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah dalam pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-17 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat ini mengingatkan kita kembali untuk tetap beriman kepada Tuhan. Rasul Paulus yang tadinya menentang jalan Tuhan dan menganiaya jemaat mula-mula, setelah ditangkap Tuhan dan menerima tugas Tuhan, luar biasa meyakinkan banyak orang, khususnya surat yang disampaikan kepada jemaat di Roma tentang keyakinan Paulus terhadap berita Injil yang dulu ditentangnya. Bahkan keyakinan yang kokoh yang mampu menggoyahkan kepercayaan Paulus sebelumnya. Itulah sebabnya Paulus pantang mundur menghadapi rintangan dalam memberitakan Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, masih ingat yang saya sampaikan tentang siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah juru selamat secara pribadi bagi orang yang percaya. Saya hanya mengambil ayat-ayat yang dalam Injil dan tidak pakai referensi dari surat-surat Paulus, sebab surat Paulus pun bersumber dari kisah Yesus Kristus di dalam Injil. Kita bisa belajar dari Paulus tentang Injil, yaitu apa yang diyakini oleh Paulus, yaitu memberikan keyakinan yang kokoh. Yang kedua, dia memberikan kekuatan, memberikan contoh kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Yang ketiga adalah nyata kebenaran Allah melalui Yesus Kristus atau Injil Allah. Mempunyai iman bisa memindahkan suatu penyakit, bisa berdoa,
menyembuhkan orang timpang menjadi berjalan, orang sakit menjadi sembuh. Nah, iman bisa menyelamatkan seseorang yang benar-benar bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kelima, membenarkan orang percaya. Kenapa membenarkan orang percaya? Karena orang percaya pasti akan mempunyai iman suatu pengharapan kepada Yesus Kristus yang sudah menghapuskan segala dosa-dosa orang percaya, yaitu ketika Yesus disalib di atas kayu salib. Nah, ini sebenarnya menurut Rasul Paulus itu adalah kita semua. Dia menunjukkan benar-benar kasih-Nya sekaligus adil, di mana kasih-Nya itu mengasihi setiap umat manusia. Tetapi manusia tidak mungkin bisa melampaui atau melewati suatu penghapusan dosa melalui penyaliban. Maka Tuhan Yesus rela menggantikan itu suatu keadilannya, sehingga semuanya bisa dilewati tergantung di kayu salib. Mati 3 hari 3 malam dan bangkit lagi dari antara orang mati. Inilah yang menjadi keyakinan Paulus. Bahkan dia menekankan kepada jemaat-jemaat di Roma supaya tetap berharap dan beriman kepada Yesus saja. Kuncinya adalah percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti akan diselamatkan. Inilah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur terima kasih kami kepadamu Bapa, di mana pada saat pagi hari yang indah ini, Engkau kembali mengingatkan bagi kami untuk tetap setia, untuk tetap mempunyai suatu keyakinan yang kokoh di dalam hati kami, mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mempunyai suatu kekuatan, yaitu di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kebenaran-Mu nyata ya Allah, ya Tuhan kami. Dan setiap orang-orang yang percaya Engkau selamatkan. Dan berikanlah bagi kami suatu pembenaran dalam setiap kehidupan kami, supaya kami benar-benar Tuhan hanya mengandalkan Engkau saja. Pada pagi hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, buat saudara-saudara kami yang mengalami problem rumah tangga, ekonomi. Tolong Tuhan jamah mereka satu persatu. Mari yang berbeban berat, letakkan tangan kananmu di bagian yang sakit. Letakkan tanganmu pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jamah mereka satu persatu. Jamah mereka Tuhan. Jamah Tuhan setiap tangan-tangan yang menopangkan di bagian-bagian yang sakit, bagian-bagian yang lumpuh, kami percaya pada saat hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya pulih sembuh. Dan saudara-saudara kami yang mengalami satu problem rumah tangga, angkat tanganmu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya tangan-tangan yang teracung diberkati Tuhan luar biasa pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi problem rumah tanggamu, apapun yang menjadi problem ekonomimu,
Tuhan menyelesaikan pada pagi hari ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur.